Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, wargi Pasundan. Kali ini saya lagi berada di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut Selatan. Nah, terlihat dari pemandangan yang ada di belakang saya. Sekarang saya berkesempatan untuk mengunjungi kampung adat yang ada di daerah Garut Selatan, yaitu Kampung Adat Duku. Pemirsa wargi Pasundan, jika ingin mengenali lebih lanjut, ikuti terus channel Buana Segara Kidul Putih. Oke. Garut pangirutan dimangankan bibit betik rundayan ti korobokan inten dewatamu sakti. Ketika modernisasi telah menjadi tumpuan hidup, tanpa banyak orang yang tahu, kita masih bisa menemukan sebuah kampung yang memiliki kearifan lokal yang masih sangat terjaga. Rumah yang berada di kampung tersebut semuanya terbuat dari bambu dan kayu. Penerangan hanya menggunakan cempor berbahan bakar minyak tanah. Padung dengan jeung usik napajian. Kita yang setiap harinya tidak bisa jauh dari barang-barang elektronik, di sana tidak dapat kita rasakan sama sekali. Jangankan terdengarnya suara televisi, nyaringnya suara nyanyian radio, dan barang elektronik lainnya tidak dapat kita jumpai. Kampung Duku, itulah tempat yang biasanya orang-orang memanggilnya. Sebuah kampung yang terdiri dari 42 susun rumah terletak di antara 3 gunung, yakni Gunung Batu Cupak, Gunung Dukuh, dan Gunung Batu. Tepatnya di Desa Ciroyom, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut Selatan. Kampung adat Dukuh ini merupakan kampung adat yang kental akan nilai-nilai Islam. Ketika kita berniat untuk mengunjunginya, maka akan dihadapkan dengan beberapa pantangan yang tidak boleh dilakukan, seperti antara laki-laki dan perempuan yang harus menjaga hijab, tidak boleh terlalu dekat, tidak boleh selonjor kaki ke arah utara, tidak boleh berbicara ketika makan, dan tidak diperkenankan memakai pakaian ketika berziarah.
Kehidupan sehari-harinya penuh dengan kesederhanaan, baik itu dari segi rumah adat, pakaian, sampai bahasa dan perilakunya. Setiap warganya senantiasa mematuhi pantangan yang sudah turun-temurun disepakati. Pantangan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahramnya harus menjaga hijab sesuai dengan perintah ajaran agama Islam yang dianut. Kemudian, pantangan selonjor kaki ke arah utara. Hal tersebut dilakukan karena di arah selatan kampung, tepatnya di dalam hutan Gunung Dukuh, terdapat sebuah makam karomah. Makam tersebut merupakan makam Syekh Abdul Jalil, sang juru kunci yang juga merupakan pendiri kampung Dukuh. Beliau adalah tokoh yang sangat dihormati khususnya warga kampung Dukuh. Umumnya masyarakat di luar kampung Dukuh, luar daerah, bahkan luar kota. Bertujuan untuk menghormati leluhur mereka, maka pantangan tersebut mereka laksanakan dengan baik. Kemudian, setiap hari Sabtu, banyak yang rutin melaksanakan ziarah, terutama warga kampung Dukuh, ditambah lagi dari luar daerah dan luar kota. Ketika berziarah, dipimpin oleh juru kunci atau kuncen, dan saat ziarah pun ada beberapa larangan pula yang harus dijalani, seperti larangan perempuan yang sedang datang bulan dilarang untuk berziarah, tidak boleh memakai perhiasan, bahkan tidak diperkenankan memakai pakaian sebagai simbol bentuk dari kesederhanaan. Terdapat satu buah masjid yang sederhana terbuat dari bambu, kayu dengan beratapkan injuk atau alang-alang, sama halnya seperti rumah-rumah warga di sana. Terdapat pula satu rumah yang ukurannya lebih besar dari rumah-rumah yang lainnya, yang merupakan rumah dari sang juru kunci. Dalam melaksanakan peribadatan, warganya pun memiliki keunikan tersendiri. Tatkala tiba waktu sholat, maka tak akan terdengar suara azan yang memakai pengeras suara. Yang terdengar hanyalah tabuhan bedug besar sebagai tanda panggilan kepada seluruh warga kampung. Cara tradisional lewat pukulan bedug ini dibagi menjadi beberapa kode. Pukulan pertama, bedug ditabuh 1 kali, menandakan seluruh warga siap-siap datang ke masjid. Pukulan kedua, bedug ditabuh 2 kali, menandakan jamaah yang telah berada di masjid untuk melaksanakan sholat sunnah. Dan terakhir, pukulan ketiga, bedug ditabuh sebanyak 3 kali, menandakan siap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setiap harinya, masjid tersebut tak pernah sepi dari anak-anak yang mengaji dan belajar menimba ilmu agama Islam. Selain masjid, terdapat juga balai adat yang merupakan tempat untuk berkumpulnya semua warga. Kesantunan, keramah tamahan, dan perilaku sederhana dari warga kampung Dukuh sebenarnya mencerminkan kearifan lokal budaya Sunda yang sangat ramah kepada sesama.
warga kampung Duku berupaya menyelaraskan kehidupan sosial dan budayanya dengan perilaku menghormati alam. Dua hal itu adalah contoh yang harus ditiru oleh masyarakat perkotaan. Kampung Duku merupakan desa yang suasana alam dan tradisi yang dilandasi budaya religi yang kuat. Masyarakat Kampung Duku sangat menjunjung tinggi keharmonisan dan keselarasan hidup bermasyarakat. Paham ini berpengaruh pada bentuk bangunan di Kampung Duku yang sederhana dan sama. Karena pandangan mereka, jika segala sesuatu yang berbau kemewahan akan mengakibatkan suasana hidup bermasyarakat menjadi tidak harmonis. Alat makanan yang digunakan juga dianjurkan harus terbuat dari pepohonan seperti layaknya bangunan, misalnya batok kelapa, bambu, dan kayu lainnya. Ritual budaya dan kesenian yang terdapat di Kampung Duku diantaranya yaitu ngahaturan tuang, nyanggakeun, tilu waktos, moros, manuja, cebor 40, jaro, solawatan, terbang gembrung, terbang sejak, yang mana masing-masingnya mempunyai arti dan fungsi tersendiri. Selain hal di atas, terdapat beberapa hari besar di Kampung Duku seperti 1 Syawal, 10 Rayagung, 12 Maulid, dan 10 Muharram. Sedangkan hari-hari penting diantaranya yaitu hari Sabtu, Rebo Ulasan, dan 14 Maulud. Begitulah ulasan singkat tentang kampung adat Duku. Mohon maaf bila ada yang kurang tepat dan salah dalam menjelaskan. Semoga bisa bermanfaat dan menambah wawasan bagi warga Pasundan semuanya. Sekian dari kami, Sampurasun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.